Kalian pasti sudah pernah belajar mengenai ilmu komputer saat kalian di SMP dulu. Kalian juga sudah pernah mendengar mengenai istilah hardware, software, dan brainware. Coba kalian perhatikan gambar ini. Bisa kita lihat di sana ada hardware, ada software, dan ada brainware. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan pada materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran hari ini adalah komputer dan jaringan dasar. Pada bahasan utama yaitu bagaimana internet bekerja, kita akan bahas mengenai 3 komponen utama pada sistem komputer. Bersama saya Acep Rahmat, kalian bisa panggil saya Pak Acep. Materi kali ini terkait pada kompetensi dasar 3.2 menerapkan perakitan komputer dan merakit komputer pada KD 4.2. Pada materi pokok mengenal perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brainware. Komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama saat membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian digunakan untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara otomatis berdasarkan instruksi dari program yang diberikan kepadanya. Pada bagian terlihat, hardware berupa perangkat inputan, proses, output, dan peripheral lainnya. Pada software terlihat ada sistem operasi, ada sistem aplikasi, dan bahasa pemrograman. Satu komponen utama lagi yaitu brainware. Di sana ada programmer, sistem analis, administrator, teknisi, hardware, teknisi jaringan, webmaster, dan lain sebagainya. Saya sebagai guru dan kalian sebagai peserta didik juga bisa disebut sebagai brainware. Maka dari brainware ini bisa kita kaitkan dengan keprofesian yang ada di dunia IT. Istilah hardware atau perangkat keras komputer merupakan benda yang secara fisik dapat dipegang, dipindahkan, dan dapat dilihat. Memiliki bentuk yang berbeda dan fungsi yang sangat beragam. Bisa kita lihat perhatikan pada slide, banyak sekali hardware. Tentunya kalian sudah tahu nama dari setiap hardware tersebut dan kalian tahu bagaimana cara penggunaannya. Di sana ada hard disk, ada monitor, ada casing, ada mouse, ada keyboard, ada flash disk, ada mainboard, ada speaker, dan lain sebagainya. Hardware terbagi lagi pada jenisnya, yaitu perangkat input, proses, dan output, yang akan kita bahas pada pertemuan materi selanjutnya. Software atau yang sering kita sebut perangkat lunak komputer merupakan kumpulan instruksi, program, atau prosedur untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara otomatis dengan cara mengelola dan memproses kumpulan instruksi pada data yang diberikan. Bisa kita lihat dan perhatikan pada slide, terdapat banyak sekali gambar software yang sering kita gunakan. Di antaranya ada Microsoft Office, ada sistem operasi Windows, ada sistem operasi Linux, ada sistem operasi macOS, ada sistem operasi Android yang kita gunakan pada smartphone kita, ada sistem operasi iOS juga yang kita gunakan untuk smartphone kita. Filosofinya bahwa komputer merupakan benda mati yang dapat digunakan
untuk membantu manusia dalam hal meringankan dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena manusia adalah makhluk hidup, sedangkan hardware dan software adalah benda mati, maka tujuan untuk membuat atau menciptakan hardware dan software merupakan kepentingan manusia. Dalam hal ini, istilah manusia adalah sebagai brainware komputer. Bisa kita perhatikan pada gambar, terlihat guru sebagai brainware atau pengguna dari hardware dan software yang sedang melaksanakan proses belajar di dalam kelas. Jadi, kesimpulan yang bisa kita tarik adalah tiga komponen utama dalam terbentuknya sistem komputer adalah 1. Hardware atau perangkat keras, 2. Software atau perangkat lunak, dan 3. Brainware atau sebagai pengguna. Ketiga komponen ini akan terbentuk sebuah sistem komputer yang bisa memudahkan pekerjaan dan aktivitas manusia. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada bahasan materi berikutnya, yaitu mengenai perangkat input, proses, dan output pada hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Tetap semangat dalam belajar, prestasi penting, jujur yang utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.